Halo, Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya persoalan tarot tidak. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tak sanggup lagi mendiamkanmu, dia terlalu rindu. Tak sanggup lagi mendiamkanmu, dia terlalu rindu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan ya, bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar, @sora_tarot di Instagram, untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Kita lihat dulu ada energi seperti apa dari dia yang mendiamkan kamu ya teman-teman. Oke. Ternyata di sini ada energi perpisahan ya. Jadi dia mungkin banget mendiamkan kamu karena di sini kalian mungkin terpisah ya, sedang berjarak, entah itu secara fisik ataupun secara energi ya teman-teman. Dan mungkin saja dia menjaga jarak, mendiamkan kamu ya teman-teman. Karena dia itu sedang banyak kesedihan, sedang banyak hal-hal yang dia pikirkan, tapi itu semua adalah energinya dia itu seperti kecewa, sedih, terluka gitu ya. Dia itu lagi bener-bener mikirin banyak hal teman-teman. Tapi salah satunya adalah ketidakpastian soal yang namanya masa depan. Ketidakpastian ini karena mungkin saja keadaannya dia secara finansial, secara ekonomi, keadaan dia secara pemikiran atau secara kondisi keluarga, keadaan pribadinya dia mungkin belum jelas, mungkin belum pasti, mungkin penuh dengan banyak sekali masalah-masalah ya teman-teman. Ingat, kalau kamu dapat satu alasan, bisa dapat satu, bisa dapat semua. Ya, dapat satu kartu juga sama. Jadi namanya general reading, aku harus tekenin, kamu harus pintar-pintar memilah mana yang cocok, mana yang enggak. Ya, kalau 100% resonate untuk kamu, itu namanya pembacaan pribadi. Oke? Dan saat ini mungkin banget ya, dia itu sangat kangen sama kamu karena sedang kepikiran sama kamu ya. Dia rindu, dia kangen ya. Ada perasaan hati yang ya namanya orang kangen itu kan banyak alasan ya. Karena memang batin mencari, karena batin butuh dan sebagainya ya teman-teman. Nah, kenapa sih dia kangen? Kenapa sih dia rindu ya? Karena memang di antara kalian itu hubungannya itu memang tidak mulus ya. Banyak sekali perguncangan, banyak sekali permasalahan, banyak sekali hal-hal yang terjadi ya. Cuman hubungan ini itu ternyata karmic relationship teman-teman ya. Hubungan ini itu banyak membawa kepada pembelajaran ya. Banyak sekali proses-proses pengembangan spiritual, perjalanan pribadi kamu dan dia yang terproses ketika bersama dengan orang ini. Begitu juga dia. Artinya sama kamu itu banyak sekali pembelajaran yang membuat proses-proses hubungan ini nggak mudah, tapi syarat akan pembelajaran ya. Dan di sini energi dia untuk melepasin itu sangat-sangat terasa sulit ya. Dia sulit letting go kamu karena dia masih sangat sayang. Dia sedang butuh waktu teman-teman. Ya, dia sedang sangat-sangat butuh waktu karena mungkin ada yang harus dia kejar. Mungkin dia juga masih butuh waktu untuk berpikir atau masih butuh waktu untuk menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Dan dia sedang mencoba untuk menghealing dirinya sendiri. Karena mungkin banget secara emosional, karena keadaan dia nggak baik-baik saja, emosi dia juga nggak baik teman-teman ya. Banyak emosi yang naik turun, banyak emosi yang nggak tenang. Terus habis itu banyak pola-pola berulang di dalam hidupnya dia. Jadi dia merasa dia masih memang butuh waktu teman-teman. Untuk menjalankan semuanya masih berproses dan masih berprogres ya. Berproses dan berprogres. Kalau seorang ngomong sesuatu sering banget diulang-ulang, itu karena terbukti masih banyak banget orang yang sering tidak paham terhadap pembacaan umum ya. Dan ternyata dari proses ketika dia sendirian dan sedang berprogres itu, ternyata dia masih punya energi, dia itu masih punya perasaan sama kamu yang sangat-sangat kuat. Ada hasrat yang kuat, ada energi tarik-menarik, ada energi yang sangat-sangat dia butuh kamu, dia mau tahu keadaan kamu. Karena selama ini memang cuman kamu satu-satunya yang mungkin memahami dia, menyayangi dia, mencintai dia dengan semua ketulusan, ya teman-teman.
Ketulusan itu kan bisa dirasakan dari batin terdalam, ya. Kalau ketika kita itu banyak merenung, kita bisa merasakan sebuah ketulusan. Bener nggak ya, orang ini tuh sama aku gitu loh ya. Dia bisa merasakan itu sama kamu, teman-teman. Sayang sekali juga di sini kerumitan hubungan ada yang terjadi karena adanya orang ketiga atau adanya pihak lain, teman-teman. Ini mewarnai hubungan kalian menjadi tidak mudah gitu ya, teman-teman ya. Karena di sini ada situasi orang ketiga yang masuk dalam hubungan kalian, sehingga ya ini lawan jenis lain tuh bisa ya, teman-teman ya. Sehingga seperti harus ada kompetisi ya, teman-teman. Nah, orang ketiga ini kadang-kadang walaupun ada lawan jenis lain, bisa juga mungkin keluarganya yang mengintervensi, mungkin ada juga pekerjaannya dan lingkungannya yang mengintervensi. Yang mana ya, itu membuat hubungan itu semakin sulit kalau ada intervensi ya, teman-teman ya. Kita lihat lagi, ada energi seperti apa dari seseorang yang sudah tidak tahan lagi untuk mendiamkan kamu karena dia terlalu rindu ya. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang ini sebelumnya banyak lari ya dari kamu ya, banyak lari dari kamu karena dia itu memang belum siap gitu ya, teman-teman ya. Fear of intimacy, dia takut terlalu sayang sama kamu, takut terlalu dalam sama kamu karena ketidaksiapannya dia, teman-teman. Karena memang secara situasi dia belum stabil ya, dia belum stabil, belum solid dalam keuangan, dalam pemikiran, dalam emosi, teman-teman ya. Sehingga dia banyak mengutamakan egonya. Namun apa yang dia rasakan ketika tidak adanya kamu, absennya kamu, teman-teman, ternyata ketika kamu tidak ada itu dalam pemikirannya dia dan kesendirian dia itu ada energi takut banget kalau dia harus kehilangan kamu ya. Ada energi keterbutuhan yang sangat besar. Dia takut kalau kamu tinggalkan dia, cuekin dia, teman-teman ya. Sebelumnya ya, orang ini cukup narsis, cukup pede gitu ya, teman-teman. Ada juga beberapa, nggak semua gitu ya. Dia merasa mungkin aku bisa tanpa kamu, tapi ternyata beda cerita ya ketika sudah tidak ada tidak ada kamu. Walaupun memang ada opsi-opsi di luar sana ya, tapi di sini kalau Sora lihat ternyata masih ada energi yang sangat-sangat dia terikat sama kamu. Ada energi string along, masih ada energi ikatan di antara kalian. Kita coba lihat ya lebih jauh dulu, siapa sih ciri-cirinya orang ini, teman-teman ya. Siapa ciri-cirinya orang ini yang sudah tidak saham lagi mendiamkan kamu ya. Sora akan ambil beberapa. Ini Sora ambilnya tutup mata. Kita lihat ya ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya juga bisa dapat satu, bisa dapat semua, tergantung dari kecocokan. Bisa juga terbolak-balik, ada sebagian di kamu atau ada sebagian di dia. Oke. Nah, ya, oke. Yang pertama, ya, kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung itu ada sisi dia itu sangat-sangat independen, ya. Dia suka kemandirian sebenarnya, ya. Dia mungkin senang untuk ada apa-apa semuanya sendiri. Dia tidak pingin kamu itu jadi beban untuk kamu. Jadi kalau tidak terpaksa, mungkin dia juga nggak minta tolong sama kamu. Tapi kehadiran kamu sangat-sangat penting buat dia, walaupun tidak dia sampaikan secara langsung mungkin ya, teman-teman ya. Orang ini cukup sifatnya itu cukup serius ya dalam menjalankan segala sesuatu ya. Jadi mungkin orangnya sedikit ya mungkin agak kaku, tipenya serius ya. Walaupun di satu sisi lain dia juga punya sisi dia kadang-kadang suka pamer ya, show off ya sama apa yang dia punya, keberhasilannya dia, pencapaiannya dia. Kalau dia punya sesuatu itu dia senang untuk ditampilkan atau ditonjolkan. Karena ada orang-orang yang nggak senang ya kalau ada apa-apa ya kan nggak perlu dikasih tauin, simpan-simpan sendiri aja. Oke? Nah, di sini ada dua kutub, teman-teman. Yang satu sabar, yang satu bad temper atau mudah marah. Jadi ini menandakan bisa saja awalnya dia orang yang sangat penyabar, tapi semakin kesini dia itu lebih sering emosional. Itu bisa. Atau orangnya bisa saja awalnya itu emosional, kesininya itu lebih sabaran. Ya, ingat karena bisa terbolak-balik nih. Atau skema yang ketiga, bisa saja kamu yang lebih sabar, dia yang lebih emosional.
bad temper, lebih gampang marah, lebih gampang nge-trigger, atau kebalikannya. Dia lebih sabaran, kamu lebih gampang emosional atau gampang marah. Disesuaikan kondisi dan situasinya. Oke? Buat yang komplain, Kak, tapi dia sabar, aku sabar kok, gitu ya. Ingat, tolong jangan komplain kalau namanya general reading. Kalau kamu mau energinya cocokkan semua sama kamu, pembacaan pribadi, Neng. Oke? Dan di sini ada sisi artistik ya. Jadi dia mungkin banget suka segala sesuatu yang berhubungan dengan seni, seni musik, seni drama, seni lukis, seni tari dan sebagainya. Lalu dia itu orang yang cenderung friendly, gampang mungkin bersahabat, membangun relasi, membangun pertemanan gitu ya. Orangnya juga ramah dan ada energi optimis ya. Dia itu punya satu energi di mana dia sangat-sangat merasakan energi optimis, teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat bagaimana sih sebenarnya sekarang keadaan dia tanpa kamu. Kenapa dia terlalu rindu? Yang pertama, teman-teman, dia itu sekarang ketika sudah terbatas sama kamu ya, ada batasan jauh dari kamu baik secara fisik ataupun secara energi tadi, disinilah dia baru merasakan bagaimana emosinya dia, perasaannya dia ketika tidak ada kamu. Dan mungkin banget sekarang dia merasakan apa yang kamu rasakan ya. Dan energi dorongan yang sangat kuat untuk bisa bersatu kembali ya, terkoneksi kembali itu sangat kuat. Karena di sini ada energi perubahan, teman-teman. Ada energi growth, perkembangan dan transformasi. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya kenapa dia bisa tiba-tiba seperti ini, ada energi perubahan, teman-teman ya. Oke. Karena sekarang sangat kuat bisa dia rasakan energi dari soulmate, energi dari belahan jiwa ya. Jadi mungkin banget sebelumnya dia tidak tersadar, sebelumnya dia mungkin masih belum ngeh gitu ya, belum sadar, belum paham, belum mengerti, belum menerima. Sekarang energi soulmate itu sangat kuat terasa ya, karena dia itu banyak belajar ya, dan kenangan-kenangan yang ada sebelumnya itu muncul di kepala dia dan membawa menjadi energi pembelajaran, apalagi ada energi rindu. Banyak perenungan, banyak energi berpikir, dan secara hasrat dia itu sangat menggebu sama kamu ya. Hasratnya sangat kuat, mencari-cari, dia butuh kamu. Aku sangat cinta kamu ya, 1000 jutaan kali. I love you to the moon and back a million times ya. Dan kalau aku tertunda datang, itu hanya karena aku belum bisa saat ini. Jadi dia itu sebenarnya menghindar dari kamu karena itu ada energi tidak bisa. Dia masih memproses segala sesuatu di dalam hidupnya. Dan dia itu ada energi yang dia di sini merasakan ada energi cinta abadi ya, yang akan selalu ada, teman-teman ya. Dan kenapa sih dia kangen banget sama kamu? Ternyata dia mikirin kamu terus loh, sepanjang waktu hubungan kalian, situasinya. Dan dia pingin kamu jadi punyanya dia selama-lamanya. Dan dia merasa ini sangat sulit ya, untuk bisa menghapus cinta itu begitu saja. Dia bisa merasakan energi sayangnya, energi cintanya itu selalu ada, teman-teman. Dia hanya berharap kamu masih mau bersabar. Ini semua lagi berproses. Dia sedang menyelesaikan urusannya dia, kendaraannya dia. Aku sangat sayang kamu, aku sangat cinta kamu. Dan dia sangat butuh pertolongan kamu, teman-teman. Dia juga sangat butuh pertolongan kamu ya. Mungkin energi kamu baik material maupun non material ya. Dan dia tidak mau kamu jadi milik orang lain ya. Dia ingin memiliki kamu selamanya. Dan aku udah capek banget lari ya, teman-teman. Orang ini selama ini sudah lari dari perasaannya, lari dari kerinduannya ya, lari dari stresnya. Karena energi hasrat yang datang dari kamu tuh sangat kuat banget ya. Oke, ada energi tarikan dari kamu yang sangat kuat yang membuat dia tidak bisa lepasin kamu begitu saja. Energi dia tuh seperti tertarik untuk datang. Ada energi emotional awakening, kesadaran perasaan. Mungkin sebelumnya dia tidak menyadari kalau ternyata perasaan dia itu sangat dalam untuk kamu, dan begitu juga kamu untuk dia. Makanya ada energi belahan jiwa, teman-teman ya. Sehingga dia itu merasa bahwa
ini adalah jalan terakhir. Kalau aku tidak mengusahakan kamu, aku akan bisa kehilangan kamu, ya teman-teman. Dan dia menyadari banget gitu ya, bahwa dia itu punya banyak masalah dari dalam dirinya dia sendiri gitu ya. Dia sendiri masih mungkin ada luka masa kecil atau trauma dan sebagainya. Tahu gak? Orang itu juga punya orang ketiga atau ada perselingkuhan dan sebagainya. Itu juga kadang-kadang karena ada trauma loh, ya. Satu, mungkin pernah tidak sulit atau tidak pernah memiliki, sulit untuk memiliki ya. Jadi ketika sudah dapat satu, jadi ada sisi rakus gitu ya, ingin mendapatkan lebih daripada satu. Itu bisa loh teman-teman ya. Ada sisi ego gitu ya, sehingga ketika ada wah bisa dapatin lebih daripada satu nih, pride, harga diri naik, itu bisa gitu ya teman-teman. Tuh. Dan dia menyadari itu semua sebenarnya toksik gitu ya, sesuatu yang negatif ya. Jadi mungkin banget dia merasa bersalah, kepikiran, kok aku nggak sehat ya, adiksi terus, begini terus ya, nggak bisa lepas gitu ya. Dan dia sangat rindu sayang sama cintanya kamu, karena kamu sangat memanjakan dia, menghujani dia dengan cinta gitu ya. Tuh. Awalnya dia tuh orang ketiga hanya untuk main teman-teman ya, menyalurkan hasratnya mungkin ya. Dan sekarang dia menyesali, kan ternyata itu yang menjadi penghancur hubungan kalian. Dan dia ingin memperbaiki itu semua. Ada satu niat dia, ingin memperbaiki hubungan ini ke depannya. Ya, tuh. Karena semakin jelas ke sini teman-teman, kalau yang dia inginkan kamu, ada satu chemistry yang sangat unik di antara kalian. Ya, dan dia tahu kalau dia ingin memperjuangkan kamu, dia harus benar-benar bisa dipercaya, dia harus bisa menunjukkan komitmen, integritas dia teman-teman. Ya, karena dia merasa dengan kamulah dia bisa berharmoni, dan dia merasa semesta itu punya jalan tersendiri buat kalian, sehingga kalian bisa ketemu, berkoneksi. Itu bukan kebetulan ya. Selama ini orang ini itu banyak keraguan, banyak ketidakpastian, banyak sekali pertimbangannya. Namun semakin kesini dia bisa lihat jelas siapa yang dia mau, siapa yang dia inginkan teman-teman, siapa yang harus dia perjuangkan. Ini juga karena ada energi, manifestasi yang sangat kuat ya dari kalian gitu loh. Karena kalian juga sudah menunjukkan energi kesetiaan, energi bisa dipercaya, energi bisa diandalkan. Nah, dan untuk teman-teman yang ingin memanifestasikan segala sesuatunya jadi positif juga ya teman-teman. Ini gelang keberuntungan ikan. Saat video ini dibuat ya, stoknya sisa 3 buah. Jadi silahkan kalau mau dibeli ya. Membawa energi positif, menarik energi keberkahan, juga untuk membantu kalian yang sering gak bersemangat, susah optimis teman-teman ya. Dan membantu aura lebih positif pastinya. Aku tidak bisa restock ya, kecuali teman-teman pesen 50 buah ya, produknya import ya. Kamu bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot 255.000 atau di Tokopedia 275.000. Ada komisi dari Tokopedia yang harganya juga lumayan ya teman-teman. Dan ikan adalah lambang keberuntungan ya, tidak ada COD atau pengiriman di luar Indonesia. Ditunggu 3 orang terakhir yang bisa memiliki barang ini. Cantik banget ya. Sekarang kalau udah 3 terakhir baru semuanya pada pontang-panting mau beli. Dan kalau udah beli sering lama banget. Aku nggak bisa lama-lama ya teman-teman ngekipin barangnya kalau sudah sisa, karena aku sistemnya siapa cepat dia dapat, karena itu adalah jodohnya. Oke? Kira-kira seperti itu. Jadi ada energi ya, dia akan segera untuk memulai komunikasi sama kamu ya. Berapa lama Kak Sora? Aku lihat di sini ada angka 1, 2 dan 9 ya. Jadi mungkin saja 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 9 minggu lagi, 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 9 bulan lagi, atau bulan pertama, bulan kedua, atau bulan ke-9. Kurang lebih situlah kira-kira periode waktunya ya. Untuk zodiaknya Libra, Aries dan Sagittarius ya, yang cukup kuat. Libra, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Jadi itu adalah zodiak-zodiak yang cukup kuat. Sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap. Alfabet ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman, untuk kalian yang kepingin beli alat-alat pembacaan, atau teman-teman kepingin belajar baca tarot sama Sora, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa memesan video YouTube ya, seperti di YouTube ini teman-teman ya, khususnya untuk kalian yang sangat sibuk, susah untuk
apa namanya, janjian waktunya gitu ya. Jadi kamu bisa nonton sendiri di saat kamu lagi lowong teman-teman gitu ya. Atau kamu mau baca bazi buat tahu jalan hidup kamu sendiri, semua bisa di Instagram Sora ya, @sora_tarot. Ada GJZT GYVU XPMBLEBDR 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora bacakan bisa terjadi yang baik-baiknya sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar. @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Dan silahkan juga untuk main ke channel kedua di Miss Hana Sora. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.